Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Solikah Natriani, NPM 17101034 akan mempresentasikan mengenai pengaruh lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan juga kompensasi terhadap komitmen karyawan. Studi kasus di PT Sari Husada Cabang Klaten. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Nah, sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu perusahaan atau organisasi. Sebab betapapun besarnya perusahaan dalam hal teknologi, ekonomi, dan juga peralatan, tanpa adanya sumber daya manusia, maka akan sulit bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Namun, di era sekarang ini sulit untuk memperoleh karyawan yang benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan atau organisasi, seperti yang dilansir oleh www.integrityindonesia.com dalam survei yang ia lakukan pada 1.200 karyawan, yang hasilnya hanya sebesar 25% atau hanya 1 dari setiap 4 orang karyawan yang benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kurangnya komitmen karyawan sering merusak hasil keuangan dan juga operasional organisasi. Nah, tinggi rendahnya komitmen karyawan ini juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, seperti yang dikatakan oleh Kandwala, bahwa lingkungan adalah sumber masalah serta peluang bagi organisasi, tergantung pada bagaimana cara organisasi tersebut mengemas lingkungannya, yang nantinya akan berdampak pada tingkat komitmen karyawan. Kemudian menurut Hadjas mengungkapkan bahwa kualitas kerja yang terdiri dari penataan ruang ventilasi, pencahayaan, serta tingkat kebisingan dapat mempengaruhi sikap karyawan, sehingga apabila keadaan tempat kerja membuat karyawan tidak nyaman dan produktivitasnya rendah, maka tingkat komitmen yang dimiliki terhadap pekerjaan maupun organisasi akan menurun. Komitmen juga diperkirakan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi serta kompensasi. Nah, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dalam penelitian Zafer tahun 2012, kepemimpinan menjadi komponen penting di dalam proses komitmen organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh John Mayer tahun 2010, mengemukakan bahwa kesesuaian antara budaya yang dirasakan serta disukai akan berkorelasi positif terhadap komitmen dan keinginan untuk tetap tinggal dalam organisasi. Kompensasi berbasis insentif dapat meningkatkan kinerja individu. Kompensasi tidak hanya memotivasi individu untuk bekerja lebih lama, tapi juga melayani serta meningkatkan kualitas perhatian individu pada pekerjaannya. Hal ini dapat diartikan bahwa kompensasi membuat individu mencintai pekerjaan dan juga organisasi. Kemudian selanjutnya, identifikasi masalah. Komitmen karyawan sangat penting bagi organisasi. Jika komitmen yang dimiliki oleh karyawan itu rendah, maka akan berdampak pada penurunan kinerja, produktivitas, loyalitas, serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian perusahaan dengan banyak divisi berarti banyak memiliki kepala divisi yang mengindikasikan terdapat banyak pula pemimpin dengan berbagai banyak gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi tingkat komitmen karyawan. Lingkungan kerja bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang industri, sangat penting untuk diperhatikan karena rawan akan kecelakaan bila tidak dirawat dengan baik. Budaya organisasi juga menentukan bagaimana perilaku karyawan, salah satunya berkaitan dengan tingkat komitmen karyawan. Kompensasi yang setimpal dengan kinerja karyawan menjadi salah satu daya tarik bagi karyawan untuk bertahan di suatu organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Terdapat kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh PT Sari Husada Cabang Klaten, yaitu kegiatan gathering bagi seluruh karyawan. PT Sari Husada Cabang Klaten, pemimpin di tiap divisinya memiliki karakter yang berbeda-beda dalam memimpin bawahannya. Di antaranya ada yang otoriter, ada yang mengayomi bawahan, dan lain sebagainya. PT Sari Husada Cabang Klaten berada di tengah kota dan banyak sekali terdapat mesin-mesin produksi berukuran besar. Areanya yang luas memerlukan waktu lama untuk bermobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Kompensasi yang diberikan beragam mulai dari gaji, fasilitas, bonus, dan lain sebagainya, yang mana hal ini juga tergantung pada jabatan dan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Tingkat komitmen karyawan amat penting bagi suatu perusahaan ataupun organisasi, yang mana jika tingkat komitmen karyawan rendah akan berdampak pada organisasi seperti menurunnya performa organisasi, dan karyawan juga dapat melakukan hal-hal yang merugikan organisasi secara langsung maupun tidak langsung, seperti merusak hasil keuangan dan operasional organisasi dan lain sebagainya. Tingkat komitmen karyawan tak lain juga dimungkinkan disebabkan oleh beberapa hal seperti lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan juga kompensasi, di mana hal-hal tersebut terhubung secara langsung setiap harinya dengan karyawan, serta semua hal tersebut tergantung bagaimana suatu perusahaan maupun organisasi mengemasnya. Yaitu mengenai pertanyaan penelitian yang terdiri dari apakah
lingkungan kerja dapat mempengaruhi tingkat komitmen karyawan? Apakah gaya kepemimpinan dapat meningkatkan komitmen karyawan? Apakah budaya organisasi mampu mempengaruhi komitmen karyawan? Apakah kompensasi berpengaruh pada komitmen karyawan? Dan apakah keempat variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen karyawan pada organisasi? Kemudian tujuan penelitian, mengetahui apakah lingkungan kerja mempengaruhi komitmen karyawan, mengetahui apakah gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi komitmen karyawan, mengetahui pengaruh dari budaya organisasi terhadap komitmen karyawan, mengetahui apakah tingkat gaji mempengaruhi komitmen karyawan, mengetahui apakah keempat hal tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan atau bahkan penurunan komitmen karyawan, dan mengetahui apakah pentingnya komitmen karyawan bagi organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, manfaat akademis. Untuk memperoleh pengetahuan baru terkait dengan pengaruh lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, serta tingkat gaji terhadap komitmen karyawan. Kemudian dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca. Bisa membantu pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan komitmen karyawan. Manfaat praktisi terdiri dari dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan atau organisasi dalam praktek untuk meningkatkan komitmen karyawannya. Dapat membantu perusahaan maupun organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkomitmen tinggi. Dapat membantu perusahaan dalam rangka mempertahankan komitmen karyawan pada perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, sumber daya manusia menjadi salah satu sumber daya dalam organisasi maupun perusahaan yang merupakan komponen penting, sebab organisasi tanpa adanya sumber daya manusia tidak akan bisa berjalan dan mencapai tujuannya. Komitmen menurut Allen dan Mayer dibagi menjadi 3, yaitu komitmen afektif, kontinu, dan normatif. Lingkungan kerja dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan kerja fisik berupa peralatan, suhu ruangan, kesesakan, kepadatan, kebisingan, luas tempat kerja, pencahayaan, sirkulasi udara, dan lingkungan kerja sosial yang mencakup hubungan kerja dengan rekan kerja, dengan atasan maupun dengan bawahan yang dibentuk oleh organisasi maupun perusahaan itu sendiri. Kemudian gaya kepemimpinan menurut Robin and Judge pada tahun 2015 membagi menjadi 3 gaya kepemimpinan, yaitu transaksional, transformasional, dan laissez-faire. Hersey dan Van Gaat mengemukakan mengenai teori situasional atau situational leadership style yang merupakan sebuah teori kepemimpinan yang berfokus pada pengikutnya, di mana kepemimpinan akan dapat berhasil dicapai dengan cara memilih gaya kepemimpinan yang benar, tepat, bergantung pada kesiapan pengikutnya. Kemudian budaya organisasi menurut Colquitt, Lipine, dan Weston terdapat 3 komponen, yaitu observable artifact, exposed values, dan basic underlying assumption. Menurut Harrison dalam McKenna tahun 2002, ada 4 tipologi budaya organisasi yang terdiri dari power culture, role culture, support culture, dan achievement culture. Kemudian kompensasi menurut Mondi merupakan total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Bentuk-bentuk kompensasi yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif. Selanjutnya yaitu mengenai penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Niwayan menghasilkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman akan menumbuhkan komitmen karyawan dan meningkatkan motivasinya dalam bekerja. Kemudian menurut Rudy Setiawan dan Eti pada tahun 2016 menyatakan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen. Kemudian menurut Latif et al. Pada tahun 2016 menyatakan hasil penelitian bahwa budaya organisasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Menurut Nuning Lisdiana tahun 2017 menyatakan hasil penelitian bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Menurut Wita Farla dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan hasil bahwa kompensasi finansial tidak berpengaruh terhadap komitmen karyawan. Menurut Nurjanah tahun 2008 menyatakan hasil penelitian bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan. Irawan pada tahun 2013 menyatakan hasil penelitian bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Dan menurut Frankie Ferdian pada tahun 2017 menyatakan hasil penelitian bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi karyawan. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya ditentukan oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, serta kompensasi yang diberikan pihak perusahaan maupun organisasi tempat mereka bekerja. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat komitmen karyawan akan tinggi apabila lingkungan kerja baik fisik maupun sosial dibuat senyaman mungkin. Rekan kerja maupun atasan yang sesuai dan saling mendukung juga menjadi salah satu hal yang masuk dalam lingkungan kerja sosial.
Dua hal tersebut ditentukan oleh budaya yang ada di dalam suatu organisasi yang mengarahkan dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan setiap hal dalam organisasi. Begitu juga dalam hal pemberian kompensasi yang beraneka ragam serta layak dan setimpal dengan kinerja serta jabatan yang dipegang oleh masing-masing karyawan. Ketika keempat hal di atas tersinkronkan dengan baik dan sesuai dengan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki, serta memenuhi apa yang dipersepsikan oleh karyawan, maka tingkat komitmen yang dimiliki oleh karyawan pun akan ikut mengalami peningkatan. Kemudian dari kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritis dapat dibentuk kerangka berpikir teoritis sebagai berikut. Nah, dari kerangka berpikir teoritis tersebut dapat dibuat beberapa hipotesis penelitian yang yaitu H1. Lingkungan kerja diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan. H2. Gaya kepemimpinan diduga berpengaruh secara positif signifikan terhadap komitmen karyawan. H3. Budaya organisasi diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan pada komitmen karyawan. Dan H4. Kompensasi diduga berpengaruh secara positif dan signifikan pada komitmen karyawan. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode explanatory survey yang mana hal tersebut digunakan untuk memprediksi serta menjelaskan hubungan maupun pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam metode ini dikemukakan realita yang didukung dengan penyebaran kuesioner kepada responden serta pemahaman literatur kepustakaan. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh karyawan PT SGM cabang Klaten, kemudian sampelnya adalah 100 karyawan pabrikasi yang diambil menggunakan teknik penarikan sampel yaitu teknik purposive sampling dengan kriteria responden yaitu merupakan seorang karyawan pabrikasi PT Sari Husada cabang Klaten, telah memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, berusia 22 tahun ke atas, memahami dengan baik kondisi perusahaan, mampu memberikan opini secara objektif. Kemudian selanjutnya yaitu variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen, yang mana terdapat satu variabel dependen yaitu komitmen karyawan dan 4 variabel independen yang terdiri dari lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan juga kompensasi. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Komitmen organisasi adalah sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi dengan cara tetap bertahan dalam organisasi, membantu mencapai tujuan organisasi, dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun. Dengan indikatornya yaitu keinginan bertahan, loyalitas, kebanggaan, dan keterikatan. Lingkungan kerja ialah tempat yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang dapat menunjang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dengan indikator penerangan, suhu udara di ruang kerja, suara bising, ruang gerak yang diperlukan, hubungan dengan pegawai lain. Kemudian gaya kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya untuk dapat melakukan pekerjaan atas kesadarannya serta dengan sukarela dalam mencapai tujuan. Dengan indikator sifat, kebiasaan, watak, kepribadian, pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada di dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi, dengan indikator inovasi, kebebasan mengambil resiko, keterlibatan, dan misi. Kemudian kompensasi ialah balas jasa atau imbalan yang diberikan kepada karyawan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan, dengan indikator kemampuan organisasi untuk membayar biaya hidup, kinerja karyawan, jabatan, dan kebijakan. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Instrumen penelitiannya yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Skala pengukurannya yaitu menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 5 dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Kemudian uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kemudian uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat reliable suatu kuesioner. Dikatakan reliable apabila jawaban dalam kuesioner tersebut stabil maupun konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis kualitatif digunakan untuk mengubah data mentah menjadi data dalam bentuk yang mudah dipahami berupa informasi yang ringkas yang mana hasil penelitian serta analisisnya dijelaskan dalam bentuk tulisan ilmiah dari analisis tersebut yang nantinya akan dibentuk suatu kesimpulan. Kemudian analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kompensasi terhadap komitmen karyawan pada organisasi.
dengan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan alfa plus beta 0 kali X0 plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3 plus beta 4 kali X4 plus residual. Kemudian pengujian hipotesisnya menggunakan uji T untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya, koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat koefisien determinasi totalnya. Kemudian uji asumsi klasik, uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Dan uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan penelitian yang akan saya jadikan sebagai skripsi nantinya. Apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.